kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai akan aktivitas kita di belajar di siang hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Oke, sebelum itu Ibu Guru mau mengecek kehadiran dulu. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Masih semangat untuk belajar? Masih. Untuk lebih semangat lagi, kita yel-yel kelas terlebih dahulu. Sebelah Pak. Semangat. Yes. Anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan menayangkan beberapa gambar, menampilkan di PowerPoint yang di depan. Terus anak-anak silakan mengamati dan juga mencermati gambar yang Ibu tampilkan. Semua sudah lihat? Sudah. Dari tampilan gambar-gambar ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca atau menonton dan mungkin kalian pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang ada pada gambar tadi? Apakah ada yang pernah mengalami hal-hal seperti begini? Saya Bu. Kalian pernah mengalami apa? Banjir. Siapa lagi yang lain? Sheila? Gempa Bu. Kemudian peristiwa ini apa? COVID. Peristiwa ini sangat fenomenal karena terjadi di seluruh dunia. Kemudian yang berikut ada satu gambar lagi, ini apa? Festival. Setelah tadi ada yang menjawab bahwa dia pernah mengalami banjir, kemudian gempa, bahkan ada yang mungkin punya tetangga pernah menderita sakit corona. Kemudian kalian juga pernah terlibat dalam festival pesona? Ya. Jadi anak-anak, dari semua peristiwa atau fenomena ini itu disajikan dalam satu jenis teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi anak-anak, seperti banjir, gempa, masalah kriminal, dan festival pesona Metike, itu semuanya termasuk dalam peristiwa atau fenomena alam. Apa lagi? Fenomena apa lagi? Sosial. Kemudian fenomena apa lagi? Budaya. Siapa yang bisa menyampaikan kepada kita semua pengertian teks eksplanasi? Saya Bu. Iya, Galang, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sudah dijelaskan oleh Galang tadi. Ibu akan bertanya lagi, apa manfaat kita belajar tentang fenomena alam, sosial, dan budaya itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Bu, Iya. dapat mengerti informasi pengetahuan yang disampaikan Bu. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa bantu Ibu Guru manfaatnya yang berikut? Saya Bu. Oke, Ren. Agar kita bisa menghindari ketika peristiwa itu terjadi. Iya, baik sekali. Siapa lagi yang lain? Mungkin ada? Saya Bu, Iya, Mak. bisa menambah wawasan tentang suatu terjadinya fenomena Bu. Oke, iya baik. Kita berikan aplaus untuk teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menganalisis isi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian. Teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan terampil mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan rasa ingin tahu, cinta
kita damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan komunikatif yang baik. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok, 4 kelompok. Oke, baik, semua sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah. Yang biru silakan cari teman. Jadi kita beri nama kelompok 1 nih, kelompok banjir. Kelompok 2, gempa. Kelompok 3, COVID. Kelompok 4, Festival Personality. oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Anak-anak diharapkan untuk mencermati video yang ibu tayang ini. Iya. Semua sudah nonton ya? Sudah. Dari tayangan video tadi, apakah ada yang mau bertanya atau mungkin memberi tanggapan tentang video yang tadi kita sudah nonton bersama itu? Apakah ada? Saya, Bu. Iya. Itu kan video tentang banjir. Apakah termasuk fenomena alam? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Nyong Aries? Saya Bu, Iya. iya benar banjir termasuk fenomena alam. Iya. Jadi menurut Nona Rachel, banjir termasuk fenomena alam. Setuju ya? Setuju. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya. Ibu, mengapa di Indonesia masih sering terjadi banjir? Mengapa di Indonesia masih sering terjadi banjir? Pertanyaan yang bagus. Siapa yang bisa membantu Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan tadi? Saya Bu, Nadia? mungkin karena hutan sudah gundul Bu. Apakah ada yang lain? Saya, Bu, Iya. membuang sampah di sungai. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi banjir? Saya Bu, Iya, Vera, diadakan reboisasi. diadakan reboisasi. Menurut Vera, cara mengatasi banjir itu adalah diadakan reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul itu. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Selain reboisasi, apa lagi? Saya Bu, Iya. pembersihan sungai. Kita berikan aplaus untuk kita akan lanjut kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Ya Bu, Jadi masing-masing kelompok melanjutkan kegiatan pembelajaran ini dengan mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dengan cara berdiskusi kelompok. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi sesuai dengan teks yang ada pada LKPD itu. Jadi Ibu akan membagikan manila karton. Sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi, ditempel di situ. Semua sudah? Sudah. Kelompok berapa yang siap untuk presentasi? kelompok gempa Bu, Oh, kelompok gempa, kelompok 2. Sudah siap ya? sudah Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok gempa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Teman-teman dipersilakan. Ya. Soalan pertama, analisis isi informasi dari teks di atas.
Informasi yang ada di teks gunung meletus pada paragraf pertama. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Paragraf kedua, dampak dari letusan gunung berapi pada lingkungan dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya dari letusan gunung berapi berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan lain-lain. Itu saja hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami. Pertanyaannya adalah, berikanlah contoh gas bertekanan tinggi yang keluar saat gunung meletus. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok festival Oke. Gas yang keluar saat gunung meletus adalah karbon dioksida, hidrogen sulfut dioksida, dan nitrogen. Terima kasih, kita berikan aplaus buat kelompok. Silakan kirimkan hasil pekerjaannya pada papan. Yang berikut adalah Ibu akan membagikan soal evaluasi. Semua sudah ya? Sudah, Bu. Kita masuk bagian kesimpulan. Mungkin Ibu memberikan kesempatan salah satu siswa bisa membuat kesimpulan. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh iya, Karen, silakan. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya yang bisa Tadi Nona Karen sudah membuat kesimpulan. Oke, baik, Ibu akan memberikan kesimpulan. Teks eksplanasi, teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya itu bisa terjadi. Jadi ketika peristiwa-peristiwa alam, sosial atau budaya itu terjadi, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa. Iya. Akan bertanya terlebih dahulu, apakah yang kalian pelajari pada materi hari ini? Kalian belajar tentang apa tadi? Teks eksplanasi. Apakah kalian sedang dengan proses pembelajaran kita pada hari ini? Apa manfaatnya buat kalian dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Silakan. Menurut saya, aktivitas pembelajaran di saat ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat karena kita bisa mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa alam, sebab akibat, dan cara mengatasinya. Akan menyampaikan materi untuk pertemuan kita pada minggu depan, dan juga silakan menulis pada buku tugas yang harus kalian kerjakan di rumah untuk mengakhiri kegiatan proses pembelajaran kita di siang hari ini. Ibu minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita di saat ini, mari kita berdoa. Menyampaikan terima kasih buat anak-anak semua atas pertemuan kita di hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan selamat siang anak-anak. Siang!